Shalom jemaat Tuhan, bersyukur hari ini saya kembali menyapa jemaat Tuhan semuanya. Saya berdoa jemaat Tuhan semuanya dalam keadaan sehat, tetap bahagia, dan jangan lupa mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Sebab Dia adalah Allah yang menjadi kekuatan dan sandaran kita. Dalam segala keadaan Tuhan pasti akan campur tangan. Dan ketika kita mengandalkan Dia, menyerahkan hidup kepada Dia, maka Tuhan akan selalu menolong kita semuanya. Amin. Hari ini saya akan mengajak kepada kita semuanya ya untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang penting untuk kita renungkan. Belajar dari kisah bangsa Israel yang dimana Tuhan akhirnya geram, Tuhan marah, dan Tuhan memberikan satu hukuman kepada mereka. Langsung saja saya mengajak kepada jemaat Tuhan semua untuk merenungkan dalam Hosea 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Satu ayat yang menjadi renungan luar biasa buat saya secara pribadi, karena ini terkait dengan sebab akibat, ya. Berkaitan antara pribadi saya sebagai orang yang lemah yang membutuhkan Tuhan, tetapi kesombongan saya akhirnya membuat Tuhan marah dan memberikan satu disiplin kepada bangsa Israel atau kepada saya. Namun secara konteks saya akan mengajak kepada kita semuanya untuk melihat Hosea 4 ayat 6 ini, ya. Di mana Allah waktu itu memberikan firman-Nya kepada Nabi Hosea untuk menyatakan bahwa Tuhan melihat kebinasaan atau penderitaan bangsa Israel itu bukan karena Tuhan, tapi karena mereka sendiri yang tidak mau mengenal Tuhan atau Yahweh secara pribadi. Tuhan sudah banyak mengerjakan hal yang positif dalam kehidupan mereka, bangsa Israel. Tuhan menolong mereka dalam segala keadaan. Dari waktu ke waktu mereka jatuh dibangkitkan, mereka terpuruk dibangkitkan, mereka dalam perbudakan dikeluarkan, dibebaskan dan sebagainya. Tetapi setiap waktu mereka berbuat jahat kepada Tuhan. Mereka bisa berbalik sewaktu-waktu membelakangi Tuhan. Sehingga di dalam Hosea 4 ayat 6 ini kita bisa melihat ketegasan Allah terhadap bangsa Israel, di mana Dia berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Mengapa mereka tidak mengenal Allah? Mereka tidak mengenal Allah karena memang mereka menolak pengenalan tersebut melalui para nabi Tuhan. Mereka menganggap nabi Tuhan itu adalah orang biasa yang sama, yang gak ada beda dengan mereka. Tetapi di mata Tuhan, nabi yang Dia urapi itu adalah pribadi yang dikhususkan untuk bangsa itu mengenal Allah. Tetapi faktanya mereka tidak mau mengenal Allah melalui nabi tersebut. Mereka memandang remeh, siapa kamu, latar belakang keluargamu aku tahu, kehidupanmu masa kecil dulu saya tahu, dan sebagainya. Akibatnya mereka tidak mau mengenal Allah. Karena apa? Melihat. Contohnya saya sebagai seorang hamba Tuhan, mengajarkan kepada jemaat tentang kebenaran firman Tuhan, berbicara mungkin dalam status saya sebagai seorang yang belum menikah, dikatakan bahwa apa yang kamu ngomongin tentang firman Tuhan terkait pernikahan dan sebagainya, nggak penting dan sebagainya. Karena apa? Melihat latar belakang. Nah, kira-kira seperti itulah jemaat ataupun bangsa Israel tidak bisa dibentuk oleh Allah. Karena apa? Melihat latar belakang para nabinya pada waktu itu. Ada yang Musa itu bukan orang yang langsung petentang-petentang ngomong gitu ya, tapi dia seorang pemalu, dia yang mengatakan saya nggak bisa dan sebagainya. Lalu kemudian ada yang berlatar belakang sebagai seorang petani, latar belakang sebagai orang yang penggembala domba, mungkin orang yang diangkat menjadi hamba Tuhan yang diurapi dan sebagainya. Karena latar belakang semacam itulah, maka mereka menutup telinga, nggak mau. Dan akhirnya dampaknya adalah apa? Tuhan berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Tidak mau mengenal Allah karena hamba Tuhannya saya kenal latar belakangnya. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, di sini akibat tidak mengenal Allah itu mendatangkan hukuman. Hukumannya apa?
Situ dikatakan, maka aku, yaitu Allah melalui Hosea berkata, aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Artinya, bangsa itu mendapatkan disiplin dari Allah, ketegasan dari Allah, akibat mereka tidak mau mengindahkan segala hukum-hukum yang Allah berikan kepada mereka melalui para nabinya. Demikian juga hal ini akan terjadi pada kita semuanya. Ketika hamba Tuhan, seorang pendeta ataupun apapun itu yang diurapi oleh Allah untuk menjadi kepanjangan lidah Allah, berbicara kebenaran atas kehidupan jemaat. Lalu jemaat berkata bahwa, oh saya tahu latar belakang orang itu, oh saya selalu melihat apa yang menjadi latar belakang masa lalunya. Maka Allah akan bertindak terhadap orang tersebut. Sebab sesungguhnya orang yang demikian adalah orang yang tidak akan mengindahkan firman Allah. Karena apa? Masa lalu orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Jadi hal yang harus kita pelajari di sini yang pertama adalah kita harus belajar mengenal Allah, dan kedua kita harus belajar menghormati pengajar-pengajar firman Allah untuk kita bisa mengenal Allah dengan baik. Jadi siapapun latar belakang gembala tersebut, siapapun yang menjadi latar belakang pendeta tersebut, siapapun yang menjadi latar belakang memiliki latar belakang apapun, ketua PKS ataupun ketua kelompok sel contohnya, selama itu adalah hal yang sudah ditinggalkan, maka kita wajib untuk mendengarkan apa yang disampaikan terkait dengan firman Allah. Karena apa? Kalau kita menolak, maka kita tidak akan mengenal Allah yang sanggup mengubahkan segala sesuatu, Allah yang sanggup menolong kita dalam segala keadaan, dan Allah yang sanggup mengangkat kita ketika kita sedang terpuruk. Melalui mereka lah kita bisa mengenal Allah. Jadi hormatilah setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, supaya kita tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Karena mereka menolak pengajaran para nabi yang bersumber dari Allah, maka mereka tidak bisa mengenal Allah. Dan akibatnya Allah memberikan penghukuman kepada mereka semua. Saya berdoa kita semuanya akan bertumbuh dan akan menghormati firman Allah yang disampaikan oleh siapapun, sehingga kita semakin hari semakin mengenal Allah dan tinggal di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu kalau pada hari ini kami belajar tentang apa yang tertulis di dalam Hosea 4 ayat 6 ini Tuhan. Ketika kami tidak mengindahkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, bisa saja kami tidak bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Ajari kami untuk kami tidak menghakimi siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi kami belajar untuk menerima firman tersebut, untuk kami bisa mengenal Engkau lebih lagi. Ya Bapa, berkati kami semuanya. Di dalam pekerjaan jemaat, Tuhan akan hadir dan menolong. Masalah keluarga, Tuhan hadir dan berkati. Di dalam setiap sakit penyakit yang dialami, Tuhan berikan pertolongan, kekuatan dan pengharapan, kesembuhan dalam nama Yesus. Dan dalam segala pergumulan apapun Engkau menolong mereka semuanya. Terima kasih ya Bapa untuk segala anugerah-Mu. Doa kami naikkan padamu. Berkati setiap kami semua untuk kami semakin mengenal Engkau dan tinggal di dalam Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.